Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini bersama dengan saya Tio Marijayanti Manalu dan rekan saya Marenita Ananda. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti ibadah Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Apa kabar jemaat yang terkasih di dalam Tuhan? Kiranya kita selalu berada dalam lindungan Tuhan sehingga kita bisa mengikuti ibadah dengan keadaan yang sehat dan dalam semangat yang tentunya berapi-api. Amin. Nah, Nanda, kali ini ada yang spesial loh. Apa itu Kak Tio? Selain kita akan mengikuti ibadah Raya Kemerdekaan Indonesia, kali ini untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan ibadah secara online. Wah benar banget itu ya, meskipun kita berada dalam keterbatasan, tapi kita harus tetap percaya bahwa dimanapun kita berada, lawatan Tuhan akan selalu ada bagi kita. Setuju banget. Aku udah gak sabar banget Nanda, udah penasaran banget gimana Penasaran sih ya? susunan acaranya. Penasaran. Nah kalau gitu saya akan langsung menyebutkan susunan acara. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang disusul dengan pembacaan teks proklamasi. Dan yang ketiga, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku, disusul dengan praise and worship beserta renungan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Otniel Tumonglo. Dan terakhir kita akan doa syafaat bagi Indonesia dan doa berkat. Untuk itu langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu jemaat diminta untuk mengambil sikap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Di bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan ada nyata. Terima kasih Bapa, ini doa kami
tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa kepadamu terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan tinggi atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan tinggi. Haleluya atas seluruh mencari wajahmu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerahmu ampunilah, oleh anugerahmu pulihkanlah Tuhan.
pulihkan, ampunilah bangsa kami Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kau yang pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat bangsa kami, bangsa Indonesia kami Tuhan. Haleluya. Inilah tanah tempat kami dilahirkan. Inilah negeri tempat kami dibesarkan. Selalu kami syukuri rencana Sang Ilahi atas Indonesia tercinta. Inilah tanah tumpah darah kebanggaan. Inilah bangsa besar yang punya harapan. Kepada Yang Kuasa untuk Indonesia tercinta. Berkah, damai dan sejahtera untuk Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kami bangsa yang kuat, bersatu dan berjuang bagi negeri ini. Satulah Indonesia. Inilah tanah tumpah darah kebanggaan. Inilah bangsa besar yang punya harapan. Selalu kami berdoa kepada Yang Kuasa untuk Indonesia tercinta.
Jayalah Indonesia, satulah Indonesia. Haleluya. Hiduplah negeriku, jayalah bangsaku. Hiduplah negeriku, jayalah bangsaku. Mari katakan sama-sama. Satulah Indonesia. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat, baik dan berbahagia selalu. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih juga bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami pada bangsa ini. Bangsa yang dimana anugerah Tuhan berlimpah atasnya. Terima kasih. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di waktu yang baik, di waktu yang Tuhan berkati. Dan kami tahu firman itu memerdekakan kami. Firman itu akan menuntun, memberikan kekuatan, memberikan visi, memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita ada di memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Berbicara kemerdekaan itu berbicara kebebasan yang dirindukan oleh semua orang tentunya. Bukan hanya orang-orang tertentu. Bahkan Anda pun dan saya juga merindukan kemerdekaan. Tetapi seringkali banyak orang tidak mengerti tentang arti kemerdekaan. Jika kita tidak mengerti tentang arti kemerdekaan yang sebenarnya, maka kemerdekaan itu sendiri akan menjadi bahaya bagi kita. Nah, oleh karenanya kita perlu memahami. Jika kita memahami tentang kemerdekaan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Karena kemerdekaan itu datang daripada Tuhan, diberikan kepada kita. Kita yang terikat oleh dosa, yang harusnya mati dan binasa. Tetapi karena anugerahnya, karena kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, kita menjadi pribadi yang merdeka. Dibebaskan dari belenggu dosa. Dan kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk hidup di dalam kebiasaan atau pola yang sudah Tuhan tentukan. Nah, saya akan kutip firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 31, 32 dan 36. Firman Tuhan berkata demikian, ini Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang percaya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Ayat 36 dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah yang dikatakan kemerdekaan yang sejati. Yang datang daripada Tuhan diberikan kepada setiap kita, orang percaya. Waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya merenungkan begini. Mengapa sih penting kemerdekaan? Karena jika tidak ada kemerdekaan, maka akan sulit seseorang membangun, berkarya, atau melakukan hal-hal yang positif. Tidak akan menjumpai kemaksimalan di dalam dirinya. Contoh sederhana, jika kita hidup masih di dalam situasi penjajahan, Indonesia tidak bisa membangun dan kondisi saat ini tidak bisa seperti yang saudara bayangkan. Karena di dalam tekanan tidak akan ada orang bisa melakukan hal-hal yang positif atau kita tidak bisa memaksimalkan hidup kita jika kita ada di dalam tekanan. Contoh sederhana saja, bangsa Israel. Bangsa ini pada saat diperbudak oleh Mesir, mereka berdoa kepada Tuhan terus-menerus. Dan teriakan mereka didengar oleh Tuhan Allah. Dan kemudian Tuhan Allah membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan. Dan dibawa kepada rencana Tuhan. Di mana rencana Tuhan adalah tanah perjanjian. Nah, pada saat bangsa Israel dikeluarkan dan kemudian 40 tahun di padang gurun, saat itu bangsa ini sedang dibenahi jiwa mereka
agar potensi di dalam diri mereka keluar untuk mengelola tanah Kanaan. Karena untuk mengelola tanah perjanjian tidak bisa dengan mental perbudakan. Mereka harus punya mental kerajaan Allah. Dan oleh karena itu Allah membentuk mereka, membuang segala mental buruk, sikap-sikap buruk. Karena jika mentalnya sudah mental buruk, maka perilakunya pun akan buruk. Makanya kita jumpai bangsa Israel selama 40 tahun, mereka bersungut-sungut di padang gurun. Mereka seringkali berkeluh kesah. Padahal setiap hari mereka mencicipi dan melihat mujizat yang spektakuler. Tetapi mereka tidak bisa mensyukuri itu. Nah, oleh karenanya Tuhan punya cara. Mereka dikeluarkan dari Mesir. Di bawah 40 tahun berkeliling padang gurun. Untuk tiba waktunya mereka mengelola tanah perjanjian. Nah, begitu juga dengan kita. Kita bersyukur hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang luar biasa. Bahkan untuk saat ini kita percaya bangsa kita menjadi salah satu bangsa yang mungkin mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Nah, syukur kepada Tuhan. Tetapi tahukah saudara, jika bangsa kita tidak merdeka, maka hal ini, situasi saat ini tidak mungkin terjadi. Karena untuk mengalami kemerdekaan harus keluar dari penjajahan. Untuk mengalami kemerdekaan harus keluar dari tekanan. Agar Anda dan saya mengalami kemerdekaan Tuhan, Tuhan harus mengalahkan iblis. Mengeluarkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Anda dan saya dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, pada saat kita keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib, di situ kita punya cara yang baru. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, atau saya sederhanakan begini, kemerdekaan yang Tuhan berikan itu harus didampingi dengan kebenaran. Karena anugerah Tuhan tanpa kebenaran hanya menjadi sebuah wacana atau asumsi. Tetapi jika anugerah Tuhan atau kasih karunia itu disertai atau didampingi kebenaran, maka menjadi sebuah realitas dalam kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Jadi oleh karena itu kemerdekaan yang Anda dan saya miliki adalah kemerdekaan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Ya, mungkin kita mengalami sebuah kesulitan dalam hidup karena tidak langsung mengalami sebuah lompatan yang sedemikian rupa. Kita pasti mengalami proses demi proses, keluar dari sikap buruk sampai akhirnya mempunyai kebiasaan, habit, hal-hal yang baik yang menjadi gaya hidup Anda dan saya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Nya, Anda dan saya sangat mungkin karena Allah akan menolong kita. Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Dikatakan begini, di mana ada roh Allah, di situ. Di situ berarti jika roh Allah ada di dalam diri Anda dan saya, maka di dalam diri Anda dan saya ada kemerdekaan. Pastikan dulu bahwa roh Allah ada di dalam diri kita. Firman-Nya menguasai diri kita, maka kita akan hidup di dalam kemerdekaan. Kita akan terbebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Hal-hal yang dimana kita lakukan di masa lalu, yang mungkin salah, bahkan membawa kita kepada keterpurukan dan kehancuran. Tetapi bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya dirubah. Tuhan kasih hikmat kita, Tuhan kasih kekuatan kita, Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih visi, bahkan Tuhan kasih cara-cara yang baru untuk kita keluar dari setiap masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan hidup kita sebagai orang percaya. Pastikan diri Anda dan saya bahwa kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Jangan kembali kepada gelap, tetapi tetaplah di dalam terang Tuhan yang ajaib. Saya percaya firman ini memberkati Anda dimanapun saja Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya mengajak kita berdoa atas firman Tuhan dan kita syukuri firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk firman-Mu, sekalipun singkat, tetapi kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki gaya hidup yang baru. Gaya hidup di dalam terang Tuhan, terang yang ajaib. Gaya hidup yang bukan sandiwara, tetapi gaya hidup yang benar-benar diarahkan oleh terang Tuhan, oleh firman-Mu, dan bahkan lewat hidup kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih.
Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah virtual kemerdekaan ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, dan firman-Mu, kuasa firman tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus bersama-sama dengan kami, bekerja di dalam hidup kami. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, di dalam nama-Mu saja kami percaya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya, oh, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, bab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, bab Yesus ajaib. Come on, sing it again. Mari katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib baik. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, bab Yesus ajaib. Haleluya. God bless you all. Kita
kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya setiap doa-doa kita pasti akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk anugerah yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengadakan ibadah kemerdekaan Indonesia yang ke-75 secara online. Biarlah Tuhan, kami bersyukur menjadi masyarakat Indonesia, kami bersyukur menjadi rakyat Indonesia. Bapa di sorga, kalau saat ini bangsa ini sedang menghadapi pandemi corona yang begitu dahsyat melanda bangsa ini, kami berdoa Tuhan, biarlah corona ini segera berlalu daripada kami, daripada bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi bangsa ini. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami dan wakilnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, biarlah Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi yang sedang Indonesia hadapi saat ini Bapak. Biarlah hikmat daripada Allah terus Engkau curahkan kepada Presiden kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh menteri yang membantu Presiden. Biarlah Tuhan hikmat daripada Allah juga Engkau berikan kepada mereka, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Apa yang sudah direncanakan, apa yang akan dikerjakan untuk rakyat ini Bapak, semuanya boleh berjalan dengan baik dan bangsa ini menjadi pulih kembali. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapak. Dan kami juga berdoa untuk seluruh gubernur, bupati, sampai dengan pada kelurahan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau juga memakai mereka dalam menghadapi pandemi yang ada ini Bapak. Biarlah hikmat daripada Allah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga bangsa ini boleh terlepas daripada pandemi corona yang saat ini sedang kami hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi bangsa ini. Tuhan akan bekerja secara luar biasa bagi bangsa ini. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami boleh terlepas dari ini semua. Rakyat Indonesia boleh hidup dengan damai, hidup dengan rukun satu dengan yang lainnya. Dan kami dapat merasakan kesatuan dan persatuan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin percaya Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita arahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Kami terima berkat saat ini daripada Tuhan. Berkat kasih karunia yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat-berkat yang terbaik, berkat rohani Tuhan limpahkan kepada kami. Dan kami menjadi pribadi yang kaya di dalam kebaikan dan menjadi pribadi yang kaya di dalam kebajikan. Kami terima berkat itu di sini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, demikian tadi suasana ibadah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 pada malam hari ini. Kiranya ibadah tadi dapat memberkati saudara-saudara terkasih yang menyaksikan. Saya Maria Putri dan seluruh tim 17 Agustus virtual pamit undur diri. Sampai jumpa di virtual berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.